Baik, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Salam kenal Bapak Ibu. Saya Felicia Vestina dari Lembaga Administrasi Negara. Dan tadi mungkin di sesi pertama ya Bapak Ibu sudah bersama dengan Bu Meta, sudah dijelaskan juga tentang kebijakan tentang P3K, dan di sesi sekarang nantinya kita akan diskusi bersama gitu Bapak Ibu tentang tutorial untuk akses MOC untuk orientasi P3K. Dan di awal kami sampaikan mungkin dari penyelenggara nantinya ada jadwal tersendiri gitu ya untuk akses MOC P3K-nya. Nanti Bapak Ibu boleh sambil nanti saya menjelaskan, jika ingin mencoba login itu silahkan, tetapi mungkin sampai login saja Bapak Ibu. Untuk akses materi nanti Bapak Ibu akan ada jadwal tersendiri gitu dari penyelenggara. Takutnya nanti dari penyelenggara itu sudah ada jadwal sehingga nantinya biar ketika evaluasi akademik itu Bapak Ibu jadwalnya bisa barengan gitu. Karena ketika Bapak Ibu loginnya itu berbeda-beda, maka nantinya evaluasi akademiknya jadwalnya akan berbeda-beda. Karena itu nanti menunggu arahan dari penyelenggara dulu, dalam hal ini BPSDM DKI Jakarta, terkait untuk akses materinya. Tetapi kalau mau coba login dulu aja, untuk bisa login atau belum, itu bisa dicoba bareng-bareng. Dan ini sebenarnya mohon maaf Bapak Ibu ya, karena saya duduknya agak backlight ya, mungkin wajahnya jadi kayak kurang terlihat ya, jadi gelap seperti ini. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Untuk pertanyaan mungkin nanti bisa sekalian di akhir ya Bapak Ibu ya, karena waktunya sangat terbatas, hanya 45 menit, dan saya usahakan sebelum waktunya selesai mungkin di 20-30 menit saya akan selesaikan paparan saya, sehingga nanti cukup ada waktu ya untuk kita diskusi bersama atau mengkonfirmasi jika ada hal-hal yang kurang jelas. Baik, saya share screen Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk desain pembelajaran MOC ini, nantinya Bapak Ibu hal yang pertama dilakukan adalah login terlebih dahulu. Nanti loginnya ini menggunakan NIP dan juga nomor induk kependudukan atau KTP dari Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mengakses materi-materi kebijakan. Kemudian Bapak Ibu akan mengakses juga materi-materi agenda pembelajaran di dalamnya, berupa ada video, kemudian ada modul, dan juga ada PPT. Dan nanti Bapak Ibu juga akan ada evaluasi ya. Di sini ada evaluasi akademik yang nantinya akan ada jadwal tersendiri Bapak Ibu untuk akses evaluasi akademiknya. Kemudian untuk login Bapak Ibu, jika misalnya Bapak Ibu mau coba login sekalian ya, monggo silahkan jika ingin mencoba untuk login. Jadi nantinya Bapak Ibu ketika login ini bisa mengetikkan Swajar strip pppkpintar.lan.go.id di halaman browser atau perambah. Dan kami sarankan Bapak Ibu ketika akses itu menggunakan Google Chrome Bapak Ibu. Kami tidak menyarankan menggunakan seperti Mozilla ya. Yang kami sarankan adalah menggunakan Google Chrome. Kemudian Bapak Ibu ketika sudah mengetikkan alamatnya, Bapak Ibu bisa meng-enter dan nanti akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini ada login, username, password, login, dan juga ada titik 3 di sebelah kanan bawah. Kemudian untuk pertama kalinya Bapak Ibu harus mengklik titik 3 ini di bawah kiri bawah ini Bapak Ibu. Maksud saya kanan bawah ini Bapak Ibu ada titik 3, ini diklik terlebih dahulu
untuk memulai login pertama kali. Kemudian ketika sudah diklik tampilannya akan ada register ya MOC P3K. Di sini Bapak Ibu memasukkan NIP Bapak Ibu tanpa spasi. Kemudian jika sudah, klik bagian confirm. Jika sudah berhasil Bapak Ibu, tampilannya akan berubah seperti ini. Kemudian untuk memulai pertama, Bapak Ibu bisa mengarahkan kursornya di bagian login. Kemudian untuk akses masuk, Bapak Ibu di sini ada username dan juga password. Untuk username, Bapak Ibu memasukkan NIP nomor induk masing-masing ya dari Bapak Ibu itu tanpa spasi ya Bapak Ibu. Jadi ada 18 digit diketikkan di bagian username dan tidak perlu pakai spasi. Jadi langsung saja diketik di sini. Kemudian untuk bagian password Bapak Ibu menggunakan nomor induk kependudukan atau nomor KTP ini juga tanpa spasi. Kemudian klik tombol login. Kemudian jika sudah berhasil login, akan terbuka materi seperti ini. Di sini ada dashboard, ada course, microlearning, profile, dan juga logout. Bapak Ibu bisa mengklik bagian course sebelah kiri ini. Kemudian Bapak Ibu setelah tampil bagian course ini, Bapak Ibu akan bertemu dengan tulisan ya. Di sini ada ucapan selamat datang di MOC Swajar P3K. Di sini juga ada ini ya yang harus dibaca Bapak Ibu dengan seksama ya. Lembaga Administrasi Negara menyediakan MOC Swajar P3K dengan niat dan itikat baik untuk mendorong budaya belajar mandiri secara efisien dan juga efektif. Pada hakikatnya, MOC merupakan platform terbuka yang memungkinkan P3K dari seluruh Indonesia dapat mengakses platform ini secara bertanggung jawab. MOC ini juga dilengkapi dengan evaluasi akademik untuk mengukur kompetensi peserta P3K dalam memahami berbagai bahan ajar untuk mendukung tujuan pembelajaran, yakni pembentukan karakter P3K. Atas dasar itu, dilarang keras, Bapak Ibu, untuk mengambil gambar, merekam, dan atau menyebarluaskan materi dan soal evaluasi akademik yang ada pada MOC Swajar P3K. Pelanggaran atas larangan tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan penilaian evaluasi sikap perilaku peserta P3K. Jadi Bapak Ibu, di dalam MOC ini akan ada evaluasi akademik. Kalau seperti kita dulu di bangku sekolah ya Bapak Ibu ya, ada soal-soal ujian ya, dan itu kan rahasia Bapak Ibu ya, dan milik negara. Kalau di sini evaluasi akademik ini juga rahasia dan merupakan milik lembaga administrasi negara. Jadi Bapak Ibu dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam, atau menyebarluaskan materi dan juga soal evaluasi akademik yang ada dalam MOC. Untuk modul-modul, Bapak Ibu monggo silahkan jika nanti mau di-download, disimpan, boleh. Tetapi khusus evaluasi akademik, mohon untuk tidak menyebarluaskan atau merekamnya. Atau misalnya Bapak Ibu mau bikin YouTube, itu juga tidak diperkenankan ya untuk membahas materi dan juga soal evaluasi akademik P3K. Setelah membaca ini, Bapak Ibu, di sini juga ada ini ya, ketentuan untuk checklist ya. Di sini ada saya memahami dan bersedia mematuhi ketentuan ini. Nah, nanti Bapak Ibu checklist dan mulai akses materi. Untuk bagian ini Bapak Ibu jangan diklik terlebih dahulu karena ketika Bapak Ibu nanti mulai ngeklik mulai akses materi hari ini, Bapak Ibu sudah terhitung untuk akses materi. Jadi Bapak Ibu hari ini sampai bagian login saja. Bagian mulai akses materi ini jangan diklik terlebih dahulu. Nanti dari BPSDM DKI Jakarta akan memberikan pengumuman kapan waktu untuk mulai akses materi. Karena kalau misalnya Bapak Ibu sudah diklik hari ini, nanti 15 hari ke depan Bapak Ibu harus sudah evaluasi akademik. Jadi biar ini ya jadwalnya sama dari BPSDM DKI Jakarta, maka Bapak Ibu stop sampai di sini saja jika memang ingin mencoba ya untuk login. Jangan lupa Bapak Ibu untuk centang dulu ya, karena kalau misalnya di sini nggak dicentang,
maka di bagian mulai akses materi ini tidak akan terlihat atau tidak akan keluar. Kemudian nantinya Bapak Ibu ketika mulai akses materi, nantinya Bapak Ibu akan ada materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, agenda 3, jurnal juga evaluasi akademik. Dan untuk materi-materi, ini nantinya Bapak Ibu mengaksesnya secara berurutan ya. Sequence dari materi kebijakan diselesaikan terlebih dahulu, kemudian ke agenda 1, di sini nantinya ada mata pelatihan, dan agenda 2 ada 7 mata pelatihan, dan juga agenda 3 ada 2 mata pelatihan. Nantinya Bapak Ibu diselesaikan terlebih dahulu, baru nantinya masuk jurnal. Setelah selesai mengerjakan jurnal, baru evaluasi akademik. Karena jika tidak berurutan, Bapak Ibu tidak bisa langsung untuk mengerjakan evaluasi akademik. Jadi harus diakses secara berurutan. Dan nanti di materi kebijakan ini juga ada 3 materi Bapak Ibu ya. Di setiap barisnya ini nanti jika diklik, ini nanti ada materi-materi berupa. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengecek profil Bapak Ibu ini di bagian ini. Di bagian sini Bapak Ibu ada menu profil, Bapak Ibu bisa klik di bagian profil untuk mengecek apakah data Bapak Ibu ini sudah benar atau sesuai dengan data yang ada di BKN. Nanti akan tampil NIP, nama lengkap, tempat tanggal lahir, golongan, jabatan, dan juga instansi Bapak Ibu. Apabila nantinya ketika Bapak Ibu ngecek bagian profil ini dan ada data yang belum sesuai, maka Bapak Ibu bisa melaporkannya ke BPSDM DKI Jakarta. Nantinya dari BPSDM DKI Jakarta akan membantu untuk mengkoordinasikan ke BKD ya atau BKN untuk perbaikan data profil. Mohon Bapak Ibu nanti mengecek profil dan pastikan data di sini sudah benar Bapak Ibu. Karena nanti ya data ini kan akan, ini ya, data dari BKN itu kan pasti akan terpakai gitu ya Bapak Ibu ya. Ada kelanjutannya ya. Jadi kalau misalnya salah, lebih baik untuk segera diperbaiki. Kemudian di sini nantinya jika Bapak Ibu sudah mengerjakan evaluasi akademik, nanti akan terlihat di sini nilainya berapa, dan juga nanti ada trofi yang harus dikumpulkan Bapak Recording Ibu stopped. sebelum evaluasi akademik, nanti juga akan terlihat di sini. Kemudian juga ada namanya ganti password. Di sini Bapak Ibu bisa ganti password, tetapi ketika Bapak Ibu ganti password, jangan lupa untuk menuliskan password barunya Bapak Ibu. Dari kami tidak menyarankan ya Bapak Ibu ya untuk ganti password. Karena ketika nanti Bapak Ibu sudah ganti password, kemudian Bapak Ibu lupa, ini kan harus direset ya. Kalau nanti direset, ini prosesnya agak lama. Jadi kami sarankan ketika sudah berhasil login, password tidak diganti Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya mau ganti password, monggo silahkan, tetapi jangan sampai passwordnya itu lupa ya, password barunya. Kemudian di sini juga ada menu untuk upload pas foto sertifikat, karena nantinya Bapak Ibu akan ada foto yang nanti untuk di bagian sertifikat nanti ada foto dari Bapak Ibu. Kemudian ketentuan foto Bapak Ibu. Foto nantinya yang akan diupload dalam sistem MOC karena bentuknya soft file, maka Bapak Ibu melihatnya dari poin 2, karena poin 1 ini untuk foto yang ditempel gitu ya, atau sertifikat cetak. Tapi kalau nanti sertifikat untuk MOC ini nanti bentuknya ada soft file, maka dilihatnya dari nomor 2 Bapak Ibu. Untuk foto, ini rasionya 472 piksel kali 709 piksel, dan maksimal ukurannya 1 megabyte Bapak Ibu. Jadi dipastikan ukurannya juga tidak terlalu besar. Kemudian background-nya ini warna merah. Kemudian pria atau wanita menggunakan pakaian nuansa warna putih dengan dasi warna hitam. Kemudian untuk fotonya menghadap ke depan Bapak Ibu. Jadi jangan yang miring atau selfie. Kami mengharapkan fotonya ini adalah foto formal Bapak Ibu. Ketika kayak kita foto buat pas foto ya. Jadi foto formal menghadap ke depan, bukan yang foto miring.
Kemudian di sini untuk pria ini dapat mengenakan jas warna hitam. Tetapi kalau misalnya nggak pakai jas juga nggak apa-apa. Yang penting pakaiannya warna putih. Kemudian buat ibu-ibu untuk yang berjilbab pendek, ini mengenakan jilbabnya berwarna putih dan juga pakai dasi warna hitam. Kemudian untuk ibu-ibu yang berjilbab panjang, ini mengenakan jilbabnya juga warna putih tanpa dasi. Kemudian kita masuk ke menu pembelajaran Bapak Ibu. Tadi juga sudah disampaikan Bapak Ibu ya, bahwa ketika sudah masuk dalam pembelajaran, Bapak Ibu mengakses materinya itu secara berurutan dari materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, agenda 3, jurnal, dan juga evaluasi akademik. Kemudian nantinya Bapak Ibu ketika akses pertama kali di materi kebijakan, nanti untuk sambutan kepalaan RI, ada lihat video, nanti Bapak Ibu klik lihat video. Di sini awal mulanya jika belum diklik itu warna biru. Kemudian nanti akan muncul Bapak Ibu video, nanti Bapak Ibu bisa play videonya. Ketika Bapak Ibu sudah selesai nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol selesai di bagian bawah sini. Ketika Bapak Ibu sudah klik tombol selesai, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan trofi. Kemudian untuk video ini bisa Bapak Ibu tonton lagi berulang-ulang ya. Jadi ketika sudah klik tombol selesai, Bapak Ibu bisa nonton ulang. Tetapi untuk tombol selesai ini hanya muncul satu kali. Jadi kalau misal Bapak Ibu sudah klik tombol selesai, maka tombol selesai ini akan hilang, tidak muncul lagi. Tetapi untuk videonya Bapak Ibu masih bisa untuk menonton ulang. Kemudian untuk bahan materi seperti modul atau PPT itu nanti bentuknya PDF Bapak Ibu, dan nanti ketika sudah selesai membaca jangan lupa untuk klik selesai untuk mendapatkan trofi, karena ketika nanti Bapak Ibu belum klik selesai maka trofi itu belum didapatkan. Sama seperti video, untuk PPT dan modul itu bisa dibaca berulang-ulang, namun tombol selesai ini muncul hanya sekali saja. Kemudian Bapak Ibu jika ingin download gitu ya Bapak Ibu, saya ingin ini ngedownload materi nih untuk PPT dan modulnya gitu. Bapak Ibu juga bisa mendownload dengan bagian yang panah ke bawah ini Bapak Ibu. Ini diklik saja, nanti otomatis akan terdownload Bapak Ibu. Jika ingin mendownloadnya. Jadi nanti dari tampilan modul ini ada pop out bagian atas, ini diklik aja. Nanti tampilannya akan seperti ini dan jangan lupa untuk klik tombol panah ke bawah untuk download. Kemudian untuk yang PPT sama seperti modul dan juga video, setelah akses PPT jangan lupa untuk klik tanda selesai untuk mendapatkan trofinya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, selain dari course, jangan lupa ini ada menu microlearning Bapak Ibu. Menu microlearning ini adalah materi-materi tambahan ya, atau pelengkap dari materi dari course. Nantinya di materi microlearning ini, nanti Bapak Ibu bisa klik di agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Di sini juga ada beberapa video-video, dan Bapak Ibu jangan lupa untuk akses, karena nantinya Bapak Ibu harus mencari trofi ya, trofi di dalam MOOC ini Bapak. Jadi kalau misalnya belum diklik, itu nanti tandanya biru. Ketika nanti Bapak Ibu sudah klik, berhasil mendapatkan trofi, nanti akan berubah menjadi warna hijau. Kemudian untuk jurnal Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu bisa klik ini bagian choose file setelah mempelajari agenda 1 dan agenda 3. Kemudian Bapak Ibu bisa mengupload jurnal. Mengupload jurnal, nanti filenya diambil dari media penyimpanan Bapak Ibu. Jadi untuk jurnal nanti Bapak Ibu tinggal upload aja ya. Jadi bukan mengetik di bagian MOOC. Jadi nanti Bapak Ibu bikin misalnya di MS Word, nanti mengetik di situ, nanti disimpan dulu di laptop atau komputer.
Jadi kalau misalnya sudah tersimpan, Bapak Ibu tinggal upload aja. Tinggal klik choose file, nanti Bapak Ibu pilih disimpannya di mana. Kemudian nanti jangan lupa untuk klik submit. Untuk uploadnya jangan lupa submit. Kemudian jika sudah sukses Bapak Ibu, untuk jurnalnya terupload, itu akan ada tanda warna biru seperti ini dan juga ada tanda tong sampah ya Bapak Ibu. Untuk tong sampah ini fungsinya jika Bapak Ibu ada salah upload, itu Bapak Ibu bisa menghapus secara mandiri. Nanti dihapus dan nanti tinggal untuk upload ulang lagi seperti sebelumnya. Kemudian untuk bikin jurnal atau resume itu seperti apa? Ini kami ada contohnya Bapak Ibu, contoh dalam pembuatan jurnal. Jadi nanti bisa dituliskan nama lengkap, NIP, jabatan, instansi, rangkuman. Untuk rangkuman ini Bapak Ibu bisa pendekatan melalui agenda. Agenda ada 3 Bapak Ibu, agenda 1, agenda 2, atau agenda 3. Atau misalnya Bapak Ibu membuat dengan pendekatan per mata pelatihan, itu juga diperbolehkan. Jadi misalnya agenda 1 itu ada 3 mata pelatihan, wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, kemudian kesiapsiagaan bela negara. Itu misalnya mau dibikin resume satu persatu, itu juga diperbolehkan. Atau misalnya saya mau membaca satu agenda, kemudian saya rangkum menjadi satu, itu juga monggo silahkan. Dan jika misalnya membuat keterkaitan antara agenda, itu juga monggo silahkan. Kami menyarankan untuk pembuatan jurnal ini minimal 5 halaman dan maksimal itu adalah 10 halaman Bapak Ibu. Dan maksimal file yang diupload itu maksimal ada 1 megabyte. Jadi untuk mengurangi size yang terlalu besar tidak perlu ada gambar-gambar ataupun tabel. Jadi tulisan saja Bapak Ibu agar tidak terlalu besar size-nya. Kemudian Bapak Ibu untuk font, untuk jenis huruf dan juga spasinya itu diatur sendiri Bapak Ibu. Kami tidak menentukan ya untuk fontnya jenisnya apa, ukuran berapa, atau spasinya berapa, tetapi disesuaikan saja Bapak Ibu. Kemudian nantinya Bapak Ibu, ketika misalnya Bapak Ibu sudah mengakses materi, sebelumnya berwarna biru, ketika sudah berhasil maka akan berubah menjadi warna hijau Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya untuk mengecek saya sudah berhasil akses atau mendapatkan trofi atau belum, Bapak Ibu bisa melihat dari tampilan yang semula biru berubah menjadi warna hijau. Kemudian untuk yang materi juga sama Bapak Ibu, yang semula berwarna biru akan berubah jadi warna hijau untuk download materinya. Kemudian Bapak Ibu, kami informasikan khusus untuk materi microlearning agenda 1, yaitu agenda sikap perilaku bela negara. Di sini ada 3 video Bapak Ibu. Khusus agenda yang ketiga, yang ini, ketika nanti Bapak Ibu klik, warnanya itu tidak berubah menjadi warna hijau, tetap warna biru. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu, tetap diklik saja. Walaupun tidak berubah warna hijau, itu tetap terhitung untuk trofinya. Tapi jangan lupa untuk diklik. Saya ulangi lagi, khusus untuk bagian microlearning agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Untuk materi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, di sini ada 3 video. Dan khusus untuk video yang terakhir, ketika Bapak Ibu klik, ini tidak berubah warna menjadi hijau, tetapi tetap berwarna biru. Kami sampaikan, Bapak Ibu, tidak apa-apa, ini tidak berwarna biru, tetapi Bapak Ibu tetap harus klik untuk lihat video, agar trofinya itu terhitung, Bapak Ibu. Kemudian untuk evaluasi akademik, Bapak Ibu. Evaluasi akademik ini nantinya akan muncul ketika Bapak Ibu itu sudah berhasil mengakses semua materi. Tandanya apa Bapak Ibu ketika berhasil mengakses semua materi? Yaitu Bapak Ibu sudah mendapatkan 45 trofi Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan 45 trofi, maka Bapak Ibu selain akses
trofi, Bapak Ibu juga harus upload jurnal. Jadi ada dua Bapak Ibu untuk akses evaluasi akademik. Yang pertama, mendapatkan trofi sebanyak 45. Yang kedua, yaitu upload jurnal. Baru setelah itu Bapak Ibu akan bisa mengakses evaluasi akademik. Karena kalau misalnya Bapak Ibu belum selesai mengakses materi, nanti di bagian evaluasi akademik masih ada ini ya, kayak notis, pelajari semua agenda sebelum evaluasi akademik. Nah, jika Bapak Ibu sudah berhasil untuk akses evaluasi akademik, nanti di sini akan ada tanggalnya Bapak Ibu. Di sini akan tertera tanggal berapa Bapak Ibu harus evaluasi akademik. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk evaluasi akademik di reminder ya. Jangan lupa untuk kayak pasang alarm ya di HP gitu ya kapan evaluasi akademik. Karena evaluasi akademik itu dibuka hanya 1 hari saja Bapak Ibu. Bisa diakses 24 jam, tetapi dibuka hanya 1 hari saja. Karena ketika Bapak Ibu misalnya lupa tidak mengakses evaluasi akademik, maka Bapak Ibu akan masuk ke evaluasi ulang atau remedial di hari berikutnya. Jadi pastikan ketika sudah mendapatkan jadwal evaluasi akademik, Bapak Ibu reminder untuk pasang alarm gitu ya misalnya. Atau misalnya kalau aksesnya bersama-sama gitu ya sesuai dengan jadwal BPSDM DKI Jakarta, seharusnya Bapak Ibu juga mendapatkan jadwal evaluasi akademiknya ini juga bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya evaluasi akademik. Kemudian kami sarankan ketika Bapak Ibu mengakses evaluasi akademik, Bapak Ibu menggunakan mode samaran atau incognito. Kalau dalam Google Chrome, Bapak Ibu bisa akses di bagian kanan atas, itu ada titik 3, nanti pilih di New Incognito Window. Kalau misalnya pengaturannya menggunakan bahasa Inggris. Kalau pengaturannya menggunakan bahasa Indonesia, namanya jendela samaran baru. Kemudian ketentuan evaluasi akademik, Bapak Ibu mohon diperhatikan untuk ketentuan evaluasi akademik, karena nanti ini akan berbeda-beda ya untuk percobaannya. Jadi untuk evaluasi akademik, Bapak Ibu ini harus lulus untuk evaluasi akademiknya. Kemudian percobaan 1 sampai dengan 3 kali, Bapak Ibu bisa memperoleh skor maksimal 100. Kemudian untuk percobaan 4 sampai 5 kali, Bapak Ibu mendapat skor maksimal 90,01. Percobaan 6 kali, Bapak Ibu memperoleh skor maksimal 80,01, dan untuk lebih dari 6 kali memperoleh skor maksimal 70,01. Jadi semakin banyak Bapak Ibu melakukan percobaan, maka nilai maksimal yang didapatkan akan semakin menurun. Jadi misalnya Bapak Ibu ketika percobaan 1 sampai dengan percobaan 3 Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai di atas 90, maka kami menyarankan disubmit saja. Karena untuk percobaan berikutnya Bapak Ibu hanya memperoleh skor maksimal 90,01. Ini ada contoh ya Bapak Ibu, misalnya ada peserta mencoba evaluasi akademik itu sebanyak 3 kali. Nilai pertama 80, nilai kedua 86, nilai ketiga 82. Kemudian di ketentuan bahwa nilai post-test 1 sampai dengan 3 kali ini memperoleh skor maksimal 100. Jika dilihat di sini, nilai yang tertukar adalah 86. Maka ketika submit, nilai yang didapatkan adalah 86. Kemudian contoh yang kedua, Bapak Ibu, ini peserta percobaan pertama mendapat nilai 80, percobaan kedua 60, percobaan ketiga 96, dan percobaan keempat 88. Ini bisa dilihat nilai terbaiknya adalah 96. Tetapi kalau dari ketentuan, post-test 4 sampai dengan 5 kali memperoleh skor maksimalnya 90,01. Maka jika Bapak Ibu mensubmit di percobaan keempat, maka yang didapatkan adalah 90,01, bukan nilai 96. Kemudian nantinya Bapak Ibu ketika sudah mengakses evaluasi akademik, di bagian evaluasi akademik ini akan ada ini Bapak Ibu ya, rekapan nilainya, sudah melakukan percobaan berapa kali, waktu pengerjaannya berapa menit, dan juga nilainya berapa. Jika misalnya Bapak Ibu belum mendapatkan 70,01, maka Bapak Ibu harus mencoba ya, sampai mendapatkan nilai minimal 70,01. Ini adalah contoh dari nilai peserta Bapak Ibu yang belum lulus karena nilainya belum mencapai 70,01. Kemudian di sini Bapak Ibu
nilai evaluasi akademik nantinya bisa dilihat di bagian profil, tetapi ketika misalnya masih 0, maka menandakan Bapak Ibu ini belum submit nilai atau belum lulus. Kemudian untuk upload foto, jika masih tertera update foto sertifikat, ini menandakan fotonya juga belum terupload Bapak Ibu. Jika nanti sudah berubah di download foto, ini juga menandakan fotonya ini sudah terupload Bapak Ibu. Jadi, jika upload foto sertifikat, maka foto belum terupload. Jika berubah dari download foto, maka fotonya sudah berhasil terupload. Kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan evaluasi akademik, submit nilai minimal 70,01, kemudian upload foto sertifikat, sudah upload foto, jangan lupa Bapak Ibu klik tombol ajukan sertifikat. Ini, kemudian di sini nantinya akan berubah menjadi sertifikat sedang diproses. Ini menandakan sertifikat diproses. Untuk waktu pengerjaan sertifikat itu selama 20 hari kerja. Jadi Sabtu Minggu atau hari libur itu tidak dihitung Bapak Ibu. Jadi setara dengan 1 bulan ya Bapak Ibu ya untuk proses sertifikat. Nantinya jika sertifikat sudah ditandatangani, nanti di sini juga akan muncul Bapak Ibu dan nanti Bapak Ibu masing-masing bisa mendownload di akun masing-masing. Ini saya lewatin saja Bapak Ibu, mungkin tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Bu Meta. Kemudian Bapak Ibu, jika misalnya Bapak Ibu lupa ya, misalnya akan mengakses materinya beberapa hari lagi, atau misalnya lupa gitu ya tentang tata cara untuk akses, Bapak Ibu juga bisa melihat di YouTube kami, di YouTube P3K Platform ASN. Di sini ada tutorial juga MOC P3K, Bapak Ibu bisa akses di sini untuk tutorial videonya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekian paparan dari saya ya terkait dengan tutorial MOC P3K. Mungkin Bapak Ibu jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau misalnya ada yang belum jelas, monggo silahkan jika akan bertanya atau mengkonfirmasi. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Baik, terima kasih Bu Vestin. Dipersilakan tadi siapa Bapak? Iya, Ibu, mau bertanya untuk Bapak password Agus awal itu. Budiono ya? Iya, Ibu. Ya, silakan Bapak. Mau penguatan saja tadi untuk masuk awal daftar itu, bukan daftar, sign in Bu ya namanya. Itu kan ada masukin nomor NIK Bu ya. Terus untuk password sendiri itu bagaimana Bu ya? Baik Bapak Agus, itu aja pertanyaannya Pak. Iya Ibu, itu aja. Ibu Vestin izin mau langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaannya? Tampung dulu aja, kalian aja Bu. Sudah ada yang kedua, silakan Bapak Antoni Haposak. Oke, selamat siang. Ini saya mau bertanya soal mode samaran incognito. Ya, ini kita klik. Ini hanya untuk mengingatkan saja, Bu. Ya, karena tadi terlalu cepat ya. Ini ketika kita lagi sedang klik evaluasi akademi ya, Bu ya. Untuk soal samaran incognito. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Antoni. Selanjutnya, nggak jadi reaksian ya tadi ya, ada satu orang. Baik, ya. Silakan Ibu Vestin, dua penanya ya, dulu. Baik, langsung saya respon ya untuk Bapak Agus Budiono ya tadi ya. Untuk Bapak Agus Budiono, untuk login itu ada username dan juga password Bapak. Untuk username itu menggunakan nick masing-masing Bapak Ibu tanpa spasi ya. Jadi memasukkannya angka NIP Bapak Ibu tanpa spasi. Untuk passwordnya menggunakan nomor KTP Bapak Ibu atau nomor induk kependudukan masing-masing itu juga tanpa spasi. Seperti itu Pak Agus. Ada yang ingin dikonfirmasi apa sudah jelas? Baik, terima kasih Bu, sudah jelas. Ya, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya untuk Pak Antoni, untuk pertanyaan mode samaran ya atau incognito, itu kami sarankan saat pengerjaan evaluasi akademik Bapak Ibu. Jadi untuk browsernya menggunakan Google Chrome ya, baik itu nanti akses MOC ataupun saat evaluasi akademik.
Kemudian untuk evaluasi akademik kami menyarankannya untuk menggunakan mode incognito atau mode samaran biar nggak apa ya istilahnya nggak menyimpan uh, cace kayak gitu ya Pak Ibu ya. Seperti itu Pak Antoni. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin dikonfirmasi Pak? Sudah Bu, paham Bu. Ya, Terima kasih Bu. baik. Terima kasih Pak. Oke. Berikutnya Bu ada penanya lagi. Ini Bapak Ahmad Yogi Setiawan dipersilahkan. Kemudian Bapak Nurjono setelah itu ya. Silakan. Ya, Ibu. Tadi kan saya udah coba login, terus sudah ngetik namanya yang tadi titik 3, saya sudah masukkan NIP, terus saya kembali ke menu yang awal itu, masukkan NIP dengan NIK, passwordnya tetap tidak bisa masuk itu kenapa ya Bu? Silakan selanjutnya Bapak Nurjono. Maaf, masih di mute tadi. Nah, tahapan pembelajaran kita video dan seterusnya itu menyesuaikan ada batas, misalnya apa jamnya atau durasi waktunya begitu. Terima kasih. Ya. Mohon maaf Pak Nurjono, bisa diulang kembali Pak, soalnya tadi putus-putus. Baik, sekali lagi. Sekarang sudah cukup jelas Bu? Ya, sudah jelas Pak. Ya, untuk tahapan pembelajaran tadi mulai dari tentang materi kebijakan, kemudian video syuting, modul, PPT dan seterusnya sampai dengan evaluasi, itu kita bisa putar berulang-ulang atau ada pembatasan. Kemudian apakah kita bisa melakukan itu menyesuaikan dengan kesibukan kita masing-masing atau juga ada pembatasan? Terima kasih. Terima kasih Bapak Nurjono. Bu Kesti persilakan untuk dua penanya yang sesi kedua. Ya, baik. Saya respon untuk pertanyaan Pak Ahmad Yogi. Tadi sudah dicoba untuk login ya Pak ya, menggunakan NIP atau misalnya nomor KTP, tapi belum bisa login gitu ya Pak ya. Jadi memang untuk login MOC ini kita juga kerjasama dengan BKN karena kita ini kan pengambil data dari BKN gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya belum bisa login, ada kemungkinan ada data-data yang belum terintegrasi gitu ya. Bu Fitri, apakah untuk SK P3K sudah diupload ke SIASN ya Bu ya? Sudah Ibu izin, ini kami juga minta datanya ke BKD karena sudah terdata di BKN. Oh ya, baik. Nanti kami data biasanya Bu kalau yang nggak berhasil login, bukan sistem ya. Jadi Pak Ahmad Yogi, nanti kalau sudah ada jadwal dari BPSDM DKI Jakarta untuk akses materi, dicoba login. Kalau misalnya belum bisa, nanti bisa dilaporkan ke BPSDM DKI Jakarta ya Bu Fitri ya. Nanti BPSDM DKI Jakarta akan melaporkan ke LAN dan nanti kami dari LAN akan membantu mengecek ya. Kenapa ini belum bisa login? Seperti itu Pak. Kemudian untuk Pak Nurjono, untuk materi kebijakan, kemudian untuk materi pembelajaran agenda 1, 2, dan 3, itu bisa diakses berulang-ulang, Pak. Jadi nanti kan akan mendapat jadwal gitu ya, Pak ya, dari BPSDM DKI Jakarta, kapan waktu akses materinya. Dan untuk aksesnya itu Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu. Jadi kan ini kan belajar mandiri gitu ya, Pak ya. Jadi misalnya di pagi sampai sore hari Bapak Ibu pastinya bekerja gitu ya, apalagi di unit-unit pelayanan gitu Bapak Ibu, atau misalnya mengajar di sekolah gitu. Jadi misalnya pagi hari ketika bangun subuh setelah sholat gitu ya, sebelum berangkat kerja gitu, misalnya mau baca-baca dulu, misalnya setengah jam kayak gitu, itu bisa. Kemudian misalnya kalau ada yang perjalanan menggunakan kereta gitu ya, mungkin perjalanan 1 jam gitu, bisa juga baca-baca. Kemudian pulang kerja gitu, misal pulang kerja jam setengah 5 atau jam 5, kemudian malam hari misalnya 1 jam untuk belajar modul gitu. Atau Bapak Ibu kalau misalnya memang sibuk gitu ya di hari Senin sampai Jumat, Bapak Ibu juga bisa memaksimalkan pada saat hari libur yaitu Sabtu atau Minggu.
karena aksesnya itu kami buka 24 jam Bapak Ibu, jadi bisa berulang-ulang. Kemudian untuk evaluasi akademik kan nanti ada jadwalnya Bapak Ibu. Itu dibuka 1 harian penuh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengakses ketika pagi, siang, sore, atau malam. Karena takutnya itu jatuhnya itu kan pas di hari kerja. Kemudian mungkin kita ada penugasan gitu dari pimpinan gitu ya, yang tidak bisa ditinggalkan. Karena untuk akses evaluasi itu waktunya 90 menit Bapak Ibu. Waktunya 90 menit, kemudian soalnya pilihan ganda 50 soal. Takutnya nanti Bapak Ibu pas di tempat kerja baru sampai misalnya 20 nomor gitu, tiba-tiba kayak dikasih kerjaan gitu ya, sementara masih ngerjain. Karena kalau di tengah-tengah kemudian Bapak Ibu kayak selesai gitu, udah dihitung itu percobaan. Jadi bisa dicari waktu yang Bapak Ibu agak longgar, atau misalnya di malam hari, ataupun kalau misalnya mau coba di waktu subuh sebelum kerja juga diperbolehkan kayak gitu. Kemudian nantinya ketika misalnya Bapak Ibu harus remedial, itu kan dihitungnya dari hari 16 sampai dengan hari ke-30, sampai Bapak Ibu itu memperoleh nilai minimal 70,01. Itu waktunya juga dibuka Bapak Ibu aksesnya 24 jam, jadi bisa diakses kapan saja. Seperti itu Pak Nurjono, apakah ada yang ingin diperdalam atau ditanyakan kembali? Baik, terima kasih Pak Nurjono ya. Baik, ini Bu Festri, ini ada satu lagi penanya terakhir ya, Bapak Intifar Khalid, dipersilakan. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Suara saya terdengar, Bu? Ya, jelas Bapak. Ya, terima kasih Bu Felisa dan Bu siapa tadi. Yang ingin saya tanyakan begini, Bu. Jadi kebetulan tadi saya coba login dan berhasil. Cuman memang ada ucapan atau notif selamat datang dan sebagainya yang seperti yang tadi Ibu jelaskan. Tapi saya mau mencoba melihat profil, Bu. Nah, ternyata tidak bisa. Apakah memang seperti itu, Bu? Itu aja, Bu. Terima kasih. Tadi Bapak sudah habis centang, sudah klik ini belum, Pak? Yang mulai akses materi? Belum, saya belum nyentang. Oh, berarti memang belum, Pak. Oh, jadi gitu. Memang harus centang. Setelah centang itu klik yang mulai akses materi, itu baru bisa lihat profil. Tetapi untuk saat ini jangan diakses dulu ya. Betul. Nanti nunggu arahan dari BPSDM DKI. Soalnya nanti kalau Bapak sudah sekarang, nanti evaluasi akademiknya takutnya nanti duluan gitu, Pak. Betul. Ya. Main tadi saya sesuai dengan arahan Ibu tadi, makanya saya tidak mengklik centang. Gimana? Saya coba buka profil gitu untuk melihat data. Tapi ternyata nggak bisa, makanya saya bisa memastikan bertanya apakah seperti itu atau memang harus nyentang dulu begitu, Bu. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya. Betul Bu Festin, karena memang kami arahkan untuk kelas ini mulainya besok, Bu. Semuanya sama-sama mengaksesnya. Ibu, ini sebenarnya waktu kita sudah habis, tapi masih ada 2 penanya. Oke Bu, waktunya masih ada Bu, atau kita sudahin saja? Nggak apa-apa Bu, Pak Samsudin dan Pak Irfan, biar lebih jelas nanti untuk asal mausnya. Monggo, silakan Pak Samsudin. Silakan Pak Samsudin dulu ya, setelah itu Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf, saya hanya menjelaskan mungkin dari yang sentral awal tadi ya. Pertanyaannya, kita punya waktu 15 hari ke depan, kan gitu ya. Itu terhitung hanya hari kerja, atau memang Sabtu Minggu juga terhitung? Itu aja, cuma menegaskan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Bapak Irfanuddin. Silakan Pak Irfanuddin, di unmute dulu. Halo? Ya, terdengar Pak. Monggo, silakan Pak. Pertanyaan saya, ketika nanti ada kendala masuk di MOOC-nya, bagaimana? Lapor kemanakah untuk kendala masuknya itu? Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya. Silakan Bu Presiden. Ya, baik. Langsung saya respon untuk pertanyaan Pak Samsudin. Untuk 15 hari ini dihitung secara hari kalender Bapak Ibu. Jadi hari Sabtu Minggu itu juga dihitung
ataupun misalnya ada hari libur nasional. Jadi dihitungnya secara kalender. Kemudian untuk Pak Irfanuddin, jika ada kendala nanti bisa dilaporkan ke BPSDM DKI Jakarta, nanti diberikan kontak personnya ya Bu Fitri ya. Nanti harus menghubungi siapa jika ada kendala login seperti itu ya Bu ya. Itu Bu menambahkan izin Bu. Jadi memang kita ada koordinator wilayah ya Pak Irfanuddin tadi ada dari setiap sudin kecamatan itu ada koordinator. Nanti kami akan kirimkan link untuk pendataan yang belum bisa login bukan karena masalah sistem atau jaringan. Baik Ibu Vestin, sepertinya sudah cukup ya. Ini Bapak Johan ada resen lagi nih Bu. Nanti kita nggak selesai nih ya. Boleh nggak Bu satu lagi nih Bu terakhir ya. Bapak Ibu terakhir ya. Iya, terakhir dengan Pak Johan ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke pelenggaranya. Ya, melalui saya. Ya, silakan Pak Johan. Ya, baik, terima kasih Bu. Saya langsung saja. Halo, sudah kedengaran suara saya? Sudah Pak. Oke, saya langsung saja. Jika nanti yang saya kerjakan misalnya belum selesai, nah apakah data itu sudah terkoneksi atau masih tetap dalam data itu gitu? Apakah linknya itu terus-menerus bisa digunakan kapan saja dalam jangka waktu selama 15 hari atau gimana? Terima kasih. Silakan Bu Vestin. Iya, Pak Johan, konfirmasi data yang belum selesai ini data dalam mengakses materi atau saat mengerjakan evaluasi akademik? Materi Bu, materi. Ya. Jadi kalau misalnya dalam waktu 15 hari Bapak belum selesai gitu ya akses materinya, kemudian belum upload jurnal gitu ya Pak ya, jurnalnya belum diupload, sementara hari ke-15 itu kan seharusnya udah masuk ke evaluasi akademik ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu masih tetap bisa mengakses di dalam alamat yang sama, tetapi Bapak Ibu otomatis untuk hari ke-16 akan masuk ke evaluasi ulang atau remedial Bapak Ibu. Jadi kalaupun misalnya Bapak Ibu mau mengerjakan evaluasi ulang atau remedial, Bapak Ibu tetap harus untuk mengupload jurnal atau resume dan juga mencari 45 trofi. Jadi Bapak Ibu untuk istilahnya membuka kunci evaluasi akademik itu ada dua. Yang pertama Bapak Ibu harus mendapatkan 45 trofi dan yang kedua adalah sudah mengupload jurnal atau resume. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka Bapak Ibu belum bisa masuk untuk evaluasi akademik. Jadi dua syarat itu harus terpenuhi Bapak Ibu. Dan dipastikan belum hari ke-15 dua syarat itu sudah terpenuhi agar di hari ke-15 Bapak Ibu bisa tepat waktu untuk mengerjakan evaluasi akademiknya. Begitu Pak Johan. Baik Ibu Vestin, terima kasih atas penjelasannya. Tadi mengingatkan kembali ya Bapak-Bapak ya, Bapak Ibu. Pesan terakhir dari Bu Vestin tadi ya, sudah 45 trofi dan sudah upload jurnal. Baik Bu Vestin, terima kasih atas penjelasannya pada sore hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan PPK. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Saya tutup sudah di sini.